warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas trik cepat dalam penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, kita lihat contoh. Ini adalah contoh dari penjumlahan. Kita sering temui angka-angka yang seperti ini dalam mata pelajaran statistika. Misalkan ada 7, 6, 8, 5, 6, 4, 9, 6, 8, 9. Tentukan rata-rata dari data di atas. Misalkan ini adalah data dari nilai siswa di suatu kelas, ada 10 orang, rata-ratanya diminta. Kemudian kita bisa cara cepatnya menyelesaikan dengan cara cepat. Tidak perlu kita jumlahkan secara bertumpuk, bisa dengan cara yang lebih praktis. Tinggal kita jawab. Kita tahu bahwa rata-rata itu kita simbolkan dengan X bar, sama dengan, nah karena ini mencari rata-rata, rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Kalau jumlah artinya kita tambahkan seluruh datanya, kemudian kita bagikan dengan banyak data. Banyak datanya ada 10, tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9. Kemudian kita bagi dengan 10. Nah, kalau cara di sekolah itu kita menjumlahkan dengan cara bertumpuk. Misalkan 7 ditambah 6 itu 13, 13 ditambah 8 itu 21. Nah, kita sering lupa berapa ya angka yang sebelum kita tambahkan dengan 8, berapa jumlahnya tadi. Nah, cara cepatnya kita tidak akan menumpuk angka-angka tersebut, cukup tambahkan dua angka. Jika angka kedua kita tambahkan lebih dari 10 atau lebih dari 10, maka kita tandai angka kedua tersebut. Nah, sebagai contoh, 7 ditambah 6, 7 tambah 6, 13, 13 itu lebih dari 10. Yang kita ingat adalah angka terakhirnya saja. Nah, kita ingat ini 3, kemudian 3 ditambah 8, 11. Yang kita tulis, yang kita ingat 1 saja. 1 tambah 5, 6, tidak dicoret karena kurang dari 10. 6 ditambah 6, 12, kita ingat 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 9 itu 5. 5 tambah 6, 1. 1 tambah 8, 9. 9 ditambah 9 itu 8. Kita tulis dulu angka yang kita ingat yang terakhir. Kemudian berapa kali kita mencoret? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan angka di depannya. Maka ini adalah 68. Tinggal kita bagi dengan 10. Maka rata-rata dari 10 nilai anak ini adalah 6,8. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kalau yang tadi itu angkanya masih aman karena dalam bentuk satuan. Bagaimana kalau angkanya berbentuk puluhan? Caranya bisa juga kita kerjakan dengan cara yang tadi. Oke, kita coba jawab. Nah, misalkan ini adalah berat badan 10 siswa di satu kelas. 35, 37, 40, 43, 36, 38, 39, 36, 37, dan 42. Kemudian kita diminta menentukan rata-rata dari data ini. Caranya masih tetap sama. Rata-rata itu adalah X bar sama dengan, tinggal kita jumlahkan 35 ditambah 37 ditambah 40 ditambah 43 ditambah 36 ditambah 38 tambah 39 tambah 36 tambah 37 ditambah 42. Kita bagi dengan banyak data kita. Oke, banyak data kita ada 10. Bagaimana cara menjumlahkannya? Triknya masih tetap sama. Yang pertama, langkahnya itu adalah kita jumlahkan yang satuannya saja dulu. Yang mana yang satuan? Ada 5, 7, 0, 3, 6, dan seterusnya. Oke, kita akan coba menjumlahkan yang satuan. 5 tambah 7 itu 12. Yang kita ingat 2. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 1. 1 tambah 8, 9. 9 ditambah 8, 9 ditambah 9,
8 tambah 6 4 tambah 7 1 tambah 2 itu 3. Kita hitung berapa kali kita mencoret, 1 2 3 4 5. Nah yang 5 ini itu angkanya puluhan, bisa kita tulis seperti ini. Kemudian kita jumlahkan yang puluhannya saja. Yang mana yang puluhan? 3 4. Oke, dan 3 tambah 3 6 tambah 4 0 tambah 4 4 tambah 3 7 tambah 3 0 tambah 3 3 tambah 3 6 tambah 6 9 ditambah 4. Oke, 3, maka kita tulis 3. Berapa kali kita mencoret? 1 2 3. Kita tuliskan seperti ini. Bagaimana cara menghitung angkanya? Nah, ini bisa gampang. Yang ini kita jumlahkan. Jadi jumlahnya 3 tambah 5 8 3 per 10. 383 dibagi 10 itu 38,3. Jadi rata-rata dari 10 data yang berbentuk puluhan, berat badan siswa ini rata-ratanya adalah 38,3. Jadi soal-soal seperti ini sering kita jumpai dalam pelajaran statistika. Di kelas 6 juga sudah belajar menentukan rata-rata, di kelas 7 juga, kelas 8 juga menentukan rata-rata atau min. Soal ini juga sering kita temui dalam soal CPNS. Untuk menentukan rata-rata itu ada beberapa soal TIU yang keluar pada soal CPNS tentang statistika. Jadi bisa kita gunakan cara cepat dalam menyelesaikannya seperti ini. Tidak perlu pakai kalkulator dan tidak perlu ditumpuk dalam menyelesaikannya.